Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini ya kan Wagub Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir di Jakarta, ya kan. Ada Presiden Pak Prabowo ya, Wakil Gubernur Jakarta malah ngelapor ke Megawati. Waduh, parah lah ya kan, guys. Dan kalian tahu sendiri deh kan, guys, di saat Pramono Anung naik helikopter ya kan, meninjau banjir dari atas gitu ya kan, dan si Dul naik perahu karet ya, sekarang ini menjadi gimana ya, lelucon oleh warga TikTok ya kan, guys. Pokoknya lucu ya kan, guys. Ya pokoknya diketawain lah ya si Pramono Anung ini, ataupun si Rano Karno juga ya kan, guys. Nah, di sini ada juga video yang ya, pemerintah lagi menyiapkan hukuman metong untuk para koruptor. Wah, ini berita bagus ya kan, guys. Pokoknya saksikan video ini sih, terus bersama-sama kita tonton, dan ini dia videonya. Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Lapor Megawati? Pak Wagub, kan pemerintahan pusat ada, pimpinannya kan presiden. Kan bisa Pak Wagub lapor presiden. Apa mau main presiden-presidenan sama nenek? Oh iya. Tapi nggak mau komentar banyak aku. Kita coba baca komentar netizen. Guna nenek jadi apa ya? Ke Pak Prabowo, Pak, bukan ke nenek. Waduh, ya juga ya. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk. Nih yang paling lucu nih. Presidennya Prabowo, Bung, lapornya ke Mak Banteng. Joko Sembung angkat tembok. Enggak nyambung. Komentar kalian gimana, teman-teman, tentang Wagub yang laporan ke neneknya? Aduh. Nggak tahu, paling ya mau main presiden-presidenan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Kita baca dulu di sini ya, Wagub Rano Karno memang lapor ke nenek ya kan, bukan lapor ke presiden gitu ya kan. Apa urusannya tuh ya kan nenek ya. Aduh, dan kita lihat nih ya, parah siapa yang edit nanti video-video Rano Karno yang naik perahu karet. Mulai muncul ubur-ubur ikan lele, langsung hujan. Lelucon oleh warga Pesannya TikTok ya. saya cuma jabatan itu paling 5 tahun. Dalam sebuah apapun juga pertanggungjawaban di akhirat itu ada. Jadi harapan kita semua, apa yang dijanjikan ini bagian dari amanahnya harus dilaksanakan. Harapan saya nggak banyak-banyak. Lu amanah apa kagak? Oh Yesi tadi bilang, jadilah Rano yang dulu atau yang kita kenal, seperti apa yang dia bilang. Ya, satu komit, kesederhanaan, jangan kemasukan angin. Masukannya angin ya. Masukan setan, Bang. Nah, Jangan bergaya. Yang masuk angin perutnya. kita doain aja buat dia tetap amanah. Dan sehat dan sehat. Sehat. Ini juga nih, Pram, nyusul Pram. Ubur-ubur ikan lele, langsung jatuh. Dan dipaham lelucon. Jalan juga ya kan. Ini ada-ada aja ya. Dosen Unair Oke, adalah sebentar, ini tentang berita lain ya kan. Dosen BEM Unair juga menjalani sidang. Coba kita dengar dulu ya kan, guys. provokator demo sekarang sudah ditangkap. Pantas kalau BEM-nya saja seperti itu.
karena didukung dan disuruh oleh dosen dari BEM Unair. Sekarang sudah ditangkap provokator yang menyuruh para mahasiswa untuk berdemo, menghina dan mencaci maki presiden. Coba kalian lihat, kira-kira pendukung siapa dosen tersebut? Bapak Prabowo itu kan baru menjadi Presiden Republik Indonesia kan baru berapa bulan doang nih guys ya. Tapi sudah banyak banget nih koruptor-koruptor yang sudah ditangkepin gitu ya kan. Dari banyak-banyaknya masalah yang sudah ketahuan sama Bapak Prabowo, koruptor yang sudah tertangkap gitu guys. Yang gue heranin itu adalah komentar-komentar dari netizen guys. Gue selalu notice ada kata Mulyono di setiap komentar itu tuh. Gara-gara Mulyono lah, ini ulahnya Mulyono lah. Terus ini udah strateginya Mulyono lah, apa segala kayak apa-apa Mulyono gitu. Gue sampai mikir gitu ya kan, kayak Mulyono nih siapa sih? Mulyono nih siapa? Oh mungkin dia tuh mantan menteri, atau dia tuh mungkin mantan pejabat, atau dia tuh backingannya siapa gitu ya kan. Dan pada akhirnya gue tahu kalau Mulyono itu tuh adalah Pak Jokowi guys. Jujur ya, gue agak tahu, gue baru tahu sekarang kalau nama Pak Jokowi itu tuh sebenarnya tuh Mulyono. Kayak tiba-tiba Mulyono kan kayak orang kayak mikir kayak nih siapa gitu ya kan. Tapi kenapa sih guys? Kenapa lu nyalain Pak Jokowi gitu? Kayak anjrot kenapa? Kayak lu ngomong kayak pemerintahan dulu tuh kemana aja? Kok baru sekarang sih ketangkepnya ketika pemerintahan Pak Prabowo gitu? Ya mungkin aja dulu pas pemerintahannya Pak Jokowi itu udah tahu, tapi kan mungkin ada prosesnya dulu biar ketahuan gitu. Nah makanya ditangkapnya itu ketika pemerintahannya Pak Prabowo, mungkin kayak gitu. Ya pikir positifnya kayak gitu guys. Jangan menyalahkan, oh mungkin dulu pemerintahan Pak Jokowi itu tuh kurang tegas, kurang ini, kurang itu, segala macam lah. Kita kan kagak tahu. Yang kita tahu tuh cuma apa? Ketika BBM naik, harga ini naik, harga itu naik, harga ini turun, subsidi ini, segala macam kayak gitu doang. Kan kita kagak pernah tuh masuk ke gedung DPR, masuk ke istana, segala macam. Kita kagak tahu obrolan mereka para pejabat guys. Lah kita cuma rakyat biasa doang. Ya udah. Jadi ya kita tuh mendoakan yang terbaik aja deh buat pemerintahan yang sekarang guys. Semoga Pak Prabowo itu sehat biar bisa nangkepin koruptor-koruptor yang ya tahu-tahu nanti ada yang 1 desilium kan heboh pada. Gue kemarin ngeliat yang korupsi 1 kuadriliun aja gue sampai ke anjing, ternyata negara kita kaya juga ya gitu. Iya. Gila loh, 1 kuadriliun itu nolnya berapa biji, itu kalau misalnya ditaruh itu duitnya cash itu sebanyak money gitu. Semoga aja Pak Prabowo menjadi presiden terbaik. Ya kan, biar pada habis satu koruptor-koruptor, gue udah puyeng. Bersiap-siap Rin, pemerintah saat ini sedang menyiapkan undang-undang untuk hukuman mati yang nantinya akan benar-benar direalisasikan di tahun 2026. Pokoknya yang sesuai dengan kriteria undang-undang ini akan terkena hukuman mati. Emang harus diterapkan sih ini, mulai kebongkar semua kan kasus korupsi. Iya bener banget, dan akan berlaku efektif di 2026 nanti. Dan ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu Pak Yusril Ihza Mahendra. Beliau mengatakan bahwa undang-undang yang akan direalisasikan adalah pembaruan dari KUHP. Pada intinya, para tersangka yang dijatuhi hukuman mati akan mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun agar dilihat menyesali perbuatannya atau tidak. Ini tergolong baru kalau di Indonesia, teman-teman. Emang sebelumnya seperti apa hukuman mati itu? Nah, kalau sebelumnya hukuman mati itu dilaksanakan tanpa masa percobaan. Kalau sudah terpidana, pasti langsung dihukum mati. Nah, tapi untuk undang-undang yang terbaru ini, istilahnya dikasih masa bertobat atau pidana mati bersyarat. Jadi ada masa percobaan selama 10 tahun. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah hukuman seperti ini akan efektif? Wow, kalau menurut aku guys, nggak usah kasih hukum percobaan ya kan guys. Kalau udah benar-benar merugikan banyak negara gitu ya kan, langsung aja hukum metong untuk para koruptor ya kan. Nah, begitu ya kan. Tapi ya kita lihat saja nanti ya kan, selain perampasan aset, undang-undang perampasan aset korupsi disahkan, ya hukuman metong juga untuk para koruptor. Itu rakyat sangat-sangat setuju biar ada efek jera untuk para koruptor-koruptor, biar yang ingin koruptor itu berpikir 1000 kali untuk untuk melakukan kejahatan ya kan guys. Nah begitu ya kalau kemauan kita ya kan guys. Nah soal Rano ya, kalau soal Rano ya sudah lah ya kan, udah dijadikan lucu-lucuan oleh netizen ya kan. Aku yakin rakyat Jakarta menyesal pilih Rano Karno ya, karena kalian tahu sendiri lah kerjaannya ya kayak gimana ya kan, nggak merakyat. Apalagi gubernurnya ya kan, langsung naik pesawat helikopter ya, bukannya turun kayak presiden, kayak wakil presiden gitu ya kan. Aduh, aku yakin rakyat Jakarta menyesal pilih Pramono Rano. Lagipun banjir ngelapor sama nenek ya, aduh ngapain ya kan, harusnya lapor kepada presiden gitu ya kan.
Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.